Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini terikat kepada Allah dengan kemampuan mengelola waktu. Ya, makanya dalam Islam itu disebut al-waktu kas-saib. Jadi time is money itu falsafahnya kapitalis sebenarnya. Jadi kalaulah orang-orang mukmin itu faham bahwa taat itu adalah rezeki, maka al-waktu kas-saib itu akan menjadi kekuatan begitu. Jadi di dalam Minhajul Abidin itu salah satu yang menginspirasi dalam kitab itu kan katanya ada nikmat yang enak kali kalau dinikmati, tapi nggak boleh banyak-banyak. Apa itu? Kalau bahasa kampung saya modom, tahu modom? Tidur. Tidur itu enak, tapi jangan sering kali, sikit-sikit aja. Karena akhir dari hidup kita ini akan tidur. Jadi sampai begini ya, satu hal yang lezat tapi jangan dicita-citakan, tidur. Jangan dicita-citakan. Kalau ngantuk, tidur. Jadi jangan sengaja aku tidur satu hari karena Allah Ta'ala. Tidak apalah. Yang perlu adalah berdoa dalam tidur. Ya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tanda bahwa orang tidur itu tetap taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya zikir yang paling lezat itu mau tidur. Kalau mau dicoba saja. Jadi saran saya kalau mau tidur jangan lagi tonton-tonton sesuatu yang subhat, ya, apalagi yang mendekati pada sesuatu yang jahil. Karena akal kita ini mudah terprovokasi dengan hal-hal yang jahil. Dia tidak jahat, tapi dia punya potensi berbuat jahat. Itu punya akal itu. Jadi saya pernah begini ya, ini kalkulatif namanya. Ini karena jamaahnya ini kan serius-serius ini ya, jadi saya lezat. Alhamdulillah hari ini dia bisa sholat duha. Alhamdulillah, saya sholat duha 8 rakaat ini. Saya i'tikaf, saya zikrullah, saya qiraah Quran. Ya, tadi saya isyraq suruk juga. Saya infak sedekah. Lalu dia keluar dari masjid. Begitu dia keluar dari masjid, dia mendapati ada orang di depan jalan terserempet motornya, apa namanya itu ya, disenggol begitu, terjatuh. Wah itu, ayo. Sekarang ini yang penting adalah kemampuan mengakselerasi. Setan itu jangan dianggap dia selesai tugas. Saat itu dia akan mulai bertugas. Dapat dia surat tugas dari bosnya. Apa? Kalkulatif. Apa dia sebut dalam akal? Udah penting itu, tolong itu. Siapa itu? Kenal juga enggak. Nanti kalau saya tolong ribet juga. Ya, padahal dia mungkin pengurus masjid. Boleh saja dia bawa pertolongan pertama ke masjid. Dia pakai P3K masjid. Tapi dia bilang, tadi saya juga sudah duha kok. Tadi saya juga udah itikaf kok. Udah aman itu. Nolong gitu kan capek. Hati-hati. Jadi seram kita yang jadi orang taat ini. Makanya kadang-kadang saya punya anekdot begini ya, mudah-mudahan tidak salah, saya mohon ampun kepada Allah. Jadi setan itu nggak tertarik menggoda orang jahat, karena kadang-kadang dia sudah lebih jahat dari setan. Dia bilang, lebih setan kau dari aku, tengok katanya. Kira-kira begitu. Ya, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Hati-hati, itu prinsip ya. Tidak boleh kita taat kepada siapapun makhluk. Kalau makhluk itu mengajak kita fi maksiatillah, untuk ingkar kepada Allah, untuk jahat, termasuk ini akal ini. Dia itu, setan itu kan tidak pernah bisa paksa kita untuk berbuat jahat tuh. Tiba-tiba tangan saya bergerak, waduh saya mau ambil handphone, tidak bisa.
Tapi cara kerja dia sangat strategik. Kalau manusia bisa berimprovisasi dalam hidupnya dengan akal, maka dia akan sematkan dirinya pada akal manusia. Dan makanya istilah saya itu namanya akal kalkulatif, kalkulator. Hitung-hitung dia punya. Ya, hari ini saya udah buat apa nih? Ini mahdohnya ini. Ghairu mahdoh. Dia anggap bahwa yang mahdoh bisa memberi menutup daripada sesuatu yang ghairu mahdoh. Saya mau ajak kita melihat Ali Imran, Quran surah Ali Imran 26-27. Nah, itu sebenarnya prinsip dasar lah menurut saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulizul laila fin nahar wa tulizun nahara fil lail wa tukhrizul hayya minal mayt wa tukhrizul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Shadaqallah. Jadi ayat ini kan menjadi kekuatan kepada kita. Bapak-bapak, saya mau ajak kita melihat yang begini ya. Ketika Allah misalnya menyebut kata-kata kunci di dalam Al-Quran, makanya Al-Quran itu bukan kitab hukum. Itu yang harus kita paham. Al-Quran itu masadirul ahkam, sumber hukum. Apa bedanya hukum dengan sumber hukum? Kalau hukum itu Al-Quran harus menjawab semua hal yang detail dan teknis. Disitulah letak kenapa orang-orang yang liberal misalnya cenderung bertanya, kenapa Al-Quran ndak sebut A, ndak sebut B, ndak sebut C. Lalu mereka memprovokasi mengatakan Al-Quran tidak up to date misalnya. Ya. Lalu mereka berhelah atas nama Al-Quran. Ustadz, yang diharamkan khamar ya. Kalau vodka tidak diharam karena tidak tersebut dalam Al-Quran. Berhelah saja itu kira-kira begitu. Kenapa? Karena mereka memandang Al-Quran sebagai kitab hukum. Al-Quran itu lebih tinggi derajatnya daripada hukum. Dia menjadi sumber hukum. Makanya dalam satu ayat, bila mana ada 4 orang yang membaca dengan warna, dengan suasana yang berbeda, Allah kasih zauk yang berbeda, Allah kasih hikmah yang berbeda. Itulah ijazul Quran yang luar biasa. Ya, yang satu sedih begitu dia sebut fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, direct kepada dirinya, waduh saya ini curangnya di sini, saya zalimnya di sini, saya ini. Yang satu lagi senang nih, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat itu memberi inspirasi untuk berhati-hati. Hati-hati. Kenapa? Dalam kesenangan ada keribetan. Karena sulitnya orang yang senang itu adalah mengelola rasa senang. Itu sulit, Pak. Kenapa? Karena orang senang itu cenderung sia-sia. Sia-sia. Ya, tidurnya enak, makannya enak, nafasnya enak. Nah, yang enak-enak ini bahaya. Jadi harus dikelola. Nah, yang satu orang yang sedang memilih, bagaimana dia mengekspresikan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia bilang, ya Allah, rancang akal saya terbatas. Begitu saya dihadapkan pada 2 hal yang harus saya pilih, saya habis akal untuk mampu memilih mana yang benar. Ya Allah, berikan kekuatan kepada saya berhasil memilih yang benar. Karena yang benar itu belum tentu nyaman, tapi yang benar itu aman. Hati-hati itu. Kita ini suka cari nyaman, tapi tidak memilih aman. Padahal yang nyaman belum tentu aman, Pak. Tidur itu nyaman. Kalau tinggal sholat berarti tidak aman. Nah, hati-hati itu. Cara memilih aja yang harus strategik. Jadi kadang-kadang pilihan kita tidak populer. Tidak populer untuk jasad kita, tidak populer untuk hajat keduniaan kita. Tapi alhamdulillah Allah kasih kita punya aman. Ya, salah satu ekspektasinya para ulama itu adalah waro. Ya, almarhum Ustadz Arifin Ilham menurut saya orangnya waro. Tapi cara waroknya jangan dieksploitasi. Waro itu harus miskin, tidak begitu melihatnya. Waro itu memberi ekspresi keteladanan. Itu dia. Jadi kalau waroknya para ulama hadis zaman dahulu ada salah satunya adalah tidak memberi kesempatan kepada orang untuk bersangka buruk kepada dirinya. Hati-hati. Jadi bukan begini, loss gitu, tahu loss itu gimana tuh ya? Nah, terserah lo deh gitu kira-kira. Jadi orang yang warok itu tidak begitu. Ya, kalau gara-gara sikap saya Anda punya potensi berpikir buruk, berarti saya harus berhati-hati pada sikap saya ini. Jadi menjaga diri itu salah satu energinya kan uzlah, Pak. Apa itu uzlah? Uzlah itu mengasingkan diri. Tapi jangan jasadnya yang diasingkan, mindsetnya yang diasingkan. Itu ya.
Kemarin di mobil saya cerita kepada teman-teman saya, Ustadz Adam juga. Saya bilang begini, saya pernah ditanya kepada dari jamaah begini, Ustadz, saya ini bekerja di satu rumah makan 24 hours, 24 jam, jadi shift-shiftan. Nah, kami pekerjanya ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kamarnya perempuan di belakang, kamarnya laki-laki di depan. Jadi Ustadz, saya jujur saya masih muda, saya bersyahwat. Maaf Ustadz, mereka menjemur pakaian dalamnya itu di samping. Ini saya real saja, saya tidak suka cerita yang ecek-ecek ini, yang serius-serius saja. Ya, bersyahwat saya Ustadz, saya normal katanya. Ya, apalagi mereka kadang-kadang keluar pakai pakaian pendek, menjemur pakaian. Waduh Ustadz, sementara saya mau belajar istiqomah ini dalam taat, apakah saya harus keluar dari pekerjaan saya? Nah, begitu tuh pertanyaannya. Saya bilang, jika masih akalmu berhasil mengajakmu beruzlah, mengasingkan diri kepada sesuatu yang lebih baik, lakukan. Jadi tidak usah keluar ke pekerjaan, saya bilang. Tapi baca keadaannya. Kadang-kadang kita ini sensitivitasnya tidak hidup. Itu ya. Di jam 8 mereka perempuan-perempuan itu mandi pakaian-pakaian pendek, di situ pula lah dia bersengaja lewat dari situ. Sengaja aku lewat karena saya lemah, karena Allah Ta'ala lewat. Apalah daya saya, tengok-tengok juga, kanan tengok, kiri tengok. Ini problemnya di situ. Di mana kau punya lemah, di situ kau melakukan kemampuan untuk membentengi, ya, memberi tameng. Karena nggak bisa kita atur bumi ini sesuai dengan hajat kita, nggak bisa. Makanya kan bila mana engkau bertemu dengan kemungkaran, 3 ekspektasinya. 1, cegah dengan tanganmu, bila engkau punya power. Maka disinilah dosanya para pejabat-pejabat misalnya, maaf ya. Bila mana dia punya power untuk mengajak orang-orang menjadi taat kepada Allah, tapi dia tidak lakukan itu, dia khianat kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi khianatnya vertikal. Nauzubillah, itu sulit mempertanggungjawabkan. Sulit itu mempertanggungjawabkan. Nah, bila mana dia tidak mampu dengan power, maka dia lakukan dengan lisannya. Karena sensitivitas yang paling sederhana itu lisan. Nah, ini saya sambung ya. Nanti pertanyaan yang tadi tolong ingatkan ya, nanti saya lupa. Ada lagi bertanya, Ustadz, saya punya teman satu kantor, tidak mau sholat. Wah, bandel kali ini Ustadz. Tahu bandel ya? Bandel, jahat, kalau bahasa kampung kami, gingging. Gingging itu tahu gini, begitu dia bilang ayo sholat, alah nanti kalau aku tua baru sholat. Nah itu gingging itu, ada aja jawabannya. Itu kira-kira itu ya. Jadi gimana Ustadz? Begitu saya kasih nasihat, bang yuk sholat ya bang, ini hari Jumat. Dia bilang apa? Ustadz kau rupanya, kau ngajak-ngajak aku, Ustadz kau rupanya. Nah gitu dia. Jadi kayak mana? Apa? Saya bilang begini, di kantor kalian itu ada lab komputer, ada wifi-nya ada. Sesekali kau buka dulu YouTube yang menceritakan betapa ngerinya neraka itu. Kencang-kencangkan suaranya, saya bilang. Nggak usah pala kau yang ngomong, karena kau dibilangnya nanti ustadz dadakan. Udah kencangkan. Bila mana kau tak sholat, maka neraka akan menghampirimu. Kuat-kuat buat powernya, soundnya, supaya dia merasa dinasehati oleh keadaan. Saya kira begitu. Jadi kita harus punya cara. Jadi jangan hanya berhenti nyaman di tempat yang taat. Makanya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu 2 variabel, enggak 1 variabel itu. Amar ma'ruf itu satu sisi, tapi tidak akan sempurna dia bila mana kita tidak menyematkan nahi mungkar. Nahi mungkar tapi jangan jahat, tidak boleh jahat. Harus dengan yang ma'ruf. Rasulullah SAW itu ya, beliau berhasil melevelkan dirinya bukan hanya tentang supaya orang tahu. Nggak penting tahu Pak, yang penting dikerjakan. Kalau saya melihatnya begitu, untuk urusan taat. Tapi untuk urusan taklim, tahu itu menjadi satu jalan yang tidak bisa kita tukar-tukar produknya. Ya, Ustadz gimana nih? Itu kan ada tuh cerita Zainuddin MZ. Ya. Ustadz, dia ketemu sama satu ulama. Ya ulama, apakah saya masih bisa taubat ini? Apa dosamu? Saya sudah membunuh 99 orang. Oh ngeri kali dosamu itu, seram itu, bahaya. Jadi apa ayah itu taubat, udah 99 kau bunuh. Wah dibunuhnya juga ulama itu, bam lengkap 100. Kenapa? Karena lisan kita tidak berhasil menjadi lisan yang baik. Kapan orang selesai tidak lagi diterima taubatnya?
Gor-goroh, gor-goroh. Bahkan di dalam gor-goroh sunnah hukumnya kita terus mengajari dia untuk syahadah kepada Allah, beristighfar. Salah satu istighfar itu kan la haula wala quwata illa billah. Ya Abdullah bin Qais, ala adulluka min kanzin ala kanzin min kunuzil jannah. Qala bala ya Rasulullah. Qala la haula wala quwata illa billah. Itu hadis Rasul. Abdullah bin Qais, mau nggak kau aku ajari satu amal, satu zikir yang amal itu sudah jadi buah di surga, tapi dia ada di muka bumi ini. Bala, maulah ya Rasul, katanya. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau lagi sombong-sombongnya itu obatnya itu. Lagi sombong-sombongnya itu obatnya. Itu penetralisir rasa sombong itu. La haula wala quwata illa billah. Baik ya, kita lanjut kajian tadi. Jadi gimana solusi bagi orang yang saya bilang tadi, pekerja tadi? Saya bilang, kenali tempatnya, tundukkan pandangan, batasi penglihatan, ya. Bila mana mereka jam 7 pagi baru mandi, engkau bangun lebih cepat, jam 4 kau mandi. Engkau bersunyi-sunyi kepada jalanmu. Supaya apa? Supaya engkau berikhtiar untuk menghindarkan diri daripada jahat. Itu ya. Saya kepada ibu-ibu pengajian saya bilang, hei ibu-ibu, saya bilang, jangan mental kali jadi orang. Tahu mental itu apa ya? Apa mental itu? Itu. Coba nanti ditengok di Google lah ya supaya naik. jangan ini ya. Ya. Ganjen ya. Kadang-kadang begini ya. Ya ini nggak ada ibu-ibu nih kan, aman ya. Pura-pura nggak tahu aja mereka itu. Gini, bang, ayo kita ke pajak, ke pasar. Pajak tahu ya, tempat belanja. Ini abang dulu bilang waktu kita menikah, aku akan setia menemanimu kemana saja. Ngeri kali ya kan. Begitu diajaknya pergi ke pajak, ciri-ciri suami takut istri kan, istrinya di depan, suaminya di belakang, itu ciri. Kadang-kadang suaminya bawa keranjang, istrinya pilih-pilih. Wah, begitu diajak ke belakang, ke pajak. Tahu nggak? Tempat paling jahat itu pajak. Tempat paling baik itu masjid. Hati-hati itu. Jadi saya bilang kepada ibu-ibu, mulai hari ini berhentilah kau mengajak suamimu ke pajak, saya bilang. Gayanya aja tunduk itu, tapi tengok-tengok juga tuh. Nggak ada itu, saya bilang. Itulah bagian dari uzlah. Karena di pajak itu semua manusia ada jenisnya. Dari sisi pakaian, ada yang masih pakai daster belum mandi, ada di situ. Ada yang hampir terbuka semua, ada di situ. Karena syahwat yang paling sederhana hadir memang dari mata, tidak ada yang lain. Jadi saya ceritakan sedikit cara kerjanya. Ini nanti saya mau jelaskan, ada saya buku falsafah tasawuf. Banyak orang kan terlalu apa ya, risih dengan istilah falsafah, kira-kira. Nanti saya mau jelaskan. Gini, akal ini memutuskan kebenaran. Pelan-pelan ini ya. Instrumennya, informannya adalah indrawi. Majelis pembelanya adalah hati. Jadi hati ini suka memberi nota pembelaan atau nota klarifikasi. Itu cara kerjanya. Itu kalau ada papan tulis saya bisa gambar itu. Jadi akal, hati, nafsu. Akal, hati, nafsu. Nafsu itu fitrah. Jadi tidak ada manusia yang tak punya nafsu. Ya, makanya apa kerja nafsu? Kerja nafsu itu adalah meminta sesuatu yang instan. Itu kerja nafsu. Jadi kalau hari ini kita lagi lapar, nggak bisa makannya 3 hari lagi, nggak bisa itu. Kalau lagi ngantuk hari ini, nggak bisa tidurnya 5 hari lagi, nggak bisa. Karena dia syahwat yang memang sangat instan hadir kepada diri kita. Makanya nafsu ini untuk membuat dia menjadi lebih baik kerjanya, beruzlah, hanya itu, nggak ada yang lain. Uzlah itu dalam makna aksesnya dibatasi. Saya kasih contoh supaya enak melihat akses yang dibatasi ini. Ada seseorang, dia tinggalnya sangat di kampung, di hutan. Tidak pernah lihat satu merek makanan yang cepat saji. Tidak usah saya sebut mereknya, ini banyak sorot-sorot ini. Ya, nanti iklan pula. Ya, jadi dia tidak pernah lihat itu, tidak pernah tahu itu, tidak pernah tahu namanya, tidak pernah. Pertanyaannya, mungkinkah dia selera kepada makanan itu? Mungkin tidak? Tidak mungkin, karena dia tidak pernah akses, tidak pernah lihat, tidak pernah pikirkan, tidak pernah dengarkan, tidak pernah. Nah saat itu mungkin nggak tiba-tiba dia, aku mau makan inilah, tidak pernah, nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak terakses oleh indrawinya,
Tapi bila mana dia sudah mengakses itu, dia boleh berselera kepada makanan itu. Begitulah nafsu ini bekerja, elastisitasnya tinggi. Kayak karet. Karet itu kalau ditarik, lama-lama dia makin longgar, tapi tetap dia bisa naik turun bisa. Makanya membatasi nafsu itu. Kenapa di dalam fikih disebut banyak ya, dalam fikih klasik, termasuk kalau dibaca kitab Al-Bajuri misalnya, itu disebutkan dianjurkan, mungkin dianjurkan bahasa hukumnya sunnah muakkadah misalnya, kira-kira begitu ya. Bila mana seseorang sudah berpisah kepada istrinya, atau seorang istri berpisah kepada suaminya, baik hidup maupun mati, cerai mati atau cerai hidup, untuk dia menikah kembali bila mana syahwatnya masih sempurna, karena dia sangat dekat kepada maksiat, dia dekat kepada zina. Karena hubungan suami istri sudah menjadi kebutuhan nafsunya. Makanya orang yang bikir lebih mudah berpuasa daripada duda dan janda. Lebih mudah orang yang belum menikah berpuasa dibanding orang yang sudah pernah menikah. Ini serius. Makanya ini nggak ada urusan kesetiaan di situ. Nggak setia papa ya sama mama. Mama sudah meninggal, nikah lagi. Nggak ada itu. Kita harus keluar daripada tabiat yang tidak mendukung daripada kebaikan kita. Kecuali engkau berhasil berpuasa dengan sempurna. Tidak berpikir jelek, tidak melakukan sesuatu yang maksiat. Nah baru, kalau tidak berhasil silahkan melakukan pernikahan, karena itu bagian dari nafsu. Jadi kerja nafsu itu begitu Pak. Makanya kalau mau bagus hidup kita, pengelolaan nafsunya harus baik. Jadi jangan dimatikan nafsunya, tidak bisa. Kalau dimatikan nafsunya, tidak ada gembiranya kita berdunia ini. Padahal kita disuruh untuk merasa gembira di dunia. Allah kan kasih tahu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tolong, itu justru kalimat pertama di dalam ayat itu. Fid dunya hasanah maknanya adalah melakukan satu tidak menjadi fitnah, tidak menjadi upatan, tidak menjadi sesuatu sangkaan yang jelek bila mana kita sedang hidup di dunia. Makanya fantasyiru fil ard itu wajib bagi kita semua. Jangan sampai engkau meninggalkan generasimu dalam keadaan lapar, itu sebab kesia-siaan engkau dalam mencari rezeki dunia. Nah, hati-hati ya, itu spirit yang paling dasar. Nah, tapi kalau sudah masuk pada wilayah yang sekunder, boleh tidak diaminkan, boleh. Bang, apa beli emas lah bang. Nah, pertanyaannya sederhana, kalau kau tidak pakai emas, kira-kira mati nggak? Nggak mati, oke selesai urusan. Gitu aja. Tapi kalau bang beli makan lah bang. Kalau kau tidak makan mati nggak? Bisa mati juga bang. Nah itu, pergi keluar dari rumah, cari makannya. Kenapa? Karena itu hak dasar orang untuk melanjutkan daripada hidupnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka lanjut nafsu. Kita masuk kepada hati. Hati apa kerjanya? Hati itu qalbun fuad. Saya mau meminjam beberapa istilah yang dirujuk daripada ulama. Salah satu yang mudah merujuknya adalah Buya Hamka sebenarnya kalau baca tasawuf modern. Jadi hati ini memang dibentuk oleh Allah di dalam diri kita untuk melakukan sesuatu, menceritakan sesuatu yang objektif. Dia ini cenderung sangat idealis. Kalau nggak percaya, nanti silakan dites saja. Ya, bila mana ada seseorang tidak pernah berbohong kepada ibunya. Ini anak-anak enak ngetesnya untuk membuat tesnya ini anak-anak. Tidak pernah dia bohong kepada ibunya. Tapi hari ini dia bohong, bersengaja dia berbohong. Itu ada yang uring-uringan tuh. Aduh. Kenapa begini ya? Kenapa? Sama kayak orang yang nggak pernah sholat, ya nggak pernah tinggal sholat, tapi tiba-tiba dia tidak sholat tuh. Aduh, gimana? Itu hati itu memberi apa itu ya? Demonstrasi dia di dalam. Anda begini selama ini kau, kata-kata. Anda begini selama ini kau. Nah itu, jadi itu tugas hati. Makanya hati tidak bisa diajak jelek-jelek. Nah, kecuali nafsu sudah mendominasi kerjanya. Nah itu ya. Lalu akal. Apa fungsi akal? Akal inilah hakim yang akan memutuskan. Pilihan mana yang akan dipilih? Akal ini bekerja Pak. Makanya khamar itu diharamkan karena dia cenderung merusak akal. Jadi punya hubungan yang sangat direct ya, sangat integratif. Jadi kadang satu masa nafsu meminta satu hajat, disampaikannya kepada akal. Udah, hati juga meminta satu hajat, disampaikannya kepada akal, dan akal memutuskan.
Kenapa harus akal yang memutuskan? Karena manusia tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu kalau tidak masuk. Oke, pelan-pelan ini ya supaya enak. Saya pernah uji mahasiswa saya urusan ini. Saya bilang, hei mahasiswa, kalian, saya dosen kalian, benar? Benar. Dalam keadaan sadar mengaku itu? Ya, baik. Kalau gitu fitrahnya mahasiswa patuh kepada dosen. Fitrah ya, saya bilang. Ya, baik. Selesai kuliah ini, kalian semua pergi ke depan kampus, itu ada paret besar, masuk kalian semua ke dalam. Saya bilang, wah, mulai komplain, Pak. Ada apa ini, Pak? Mau ngapain, Pak? Apa hubungannya dengan mata kuliah kita, Pak? Mulai komplain semua. Ini perintah, jangan tanya. Saya bilang, wah, enggak bisa, Pak, katanya. Enggak bisa, Pak. Oke, komplain ya. Ya. Oke, saya akan bangun reasoning, saya bilang. Habis kuliah ini, masuk kalian ke paret depan sana itu ada sekitar hampir 150 meter itu. Silakan masuk kalian semua, berbagi-bagi. Kenapa? Karena ini serius ini, saya bilang. Anggap ini benar ya, saya bilang. Karena waktu itu mata kuliahnya falsafah hukum Islam, mata kuliahnya. Di paret depan kampus kita itu, tadi teman saya subuh menelpon saya, dia bilang dia taruh uang di depan itu 150 miliar. Cash. Dia taruh itu di situ. Jadi saya mau ajak kalian semua bekerja sama untuk ngambil uang itu. Saya pastikan 50% hak kalian, 50% hak saya. Kalau itu benar, saya bilang, mau nggak kalian masuk ke paret itu? Satu tunjuk tangan dari belakang. Nggak usah Bapak perintah, redo saya masuk ke dalam. Jadi perintahnya sama, masuk ke paret. Yang pertama tidak mau dia. Yang kedua setelah saya bangun reasoning, baru dia. Begitulah kenapa banyak orang malas sholat, karena sholatnya tidak rasional kepada diri. Dia menganggap berkontribusi kepada Allah dalam sholat. Ya Allah, ini serius nih, ini duha nih, jangan main-main ini. Ya, ini kalau nggak kau kabulkan doaku 2 hari lagi, enceng aku duha ini. Berhenti aku duha ini. Bukan apa, capek-capek aku duha ini kayak gini nggak kau kabulkan. Waduh, macam betul aja, ya kan? Siapa kali kau rupanya? Maaf ya, saya harus kasar ngomongnya. Wahai engkau yang ahli sujud, sholatmu itu bukan untuk Allah, keuntungannya untukmu. Wallahi, tidak ada yang lain. Jadi kalau kau malas sholat sebab kau merasa berkontribusi kepada Allah, berhenti kau sholat. Maaf ya, ini kajiannya tidak awam lagi. Karena orang sholat niatnya lillahi, usolli fardu subhi rakaataini mustaqbilal kiblah. Adaan lillahi ta'ala toh. Kalau sudah dibilang lillahi ta'ala, tolong jangan pamrih. Biasa-biasa aja, ya kan? Biasa-biasa aja, Pak. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah, jelek kali mukanya. Ya Allah. Nggak usah jelek kali, biasa-biasa aja. Karena Allah akan hidupkan dirimu dalam taatmu. Taat engkau, hidup hatimu dibuat Allah. Dikuatkan Allah sabarmu, dibuat Allah kau tidak kalkulatif. Begitu engkau keluar, udah hilang aja sandalmu, ya kan? Wadah, saya yang sholat, saya yang hindar sandalnya. Bagaimana ini? Nggak apa-apa. Kenapa? Karena salah satu kekuatan orang mukmin itu sabar. Maka sabar itu tidak jelek wajahnya. Orang sabar itu ganteng wajahnya walaupun pesek hidungnya. Ayah. Kenapa orang sabar itu memberi keteladanan kepada orang, Pak? Jadi tahu nih kalimatnya, cemanalah. Apa tuh? Cemanalah. Pura-pura paham aja Pak ya, biar enak ya. Ustadz, kenapa Ustadz minum air putih? Apa jawabannya? Cemanalah. Cuma air putih yang dikasih. Ini jelek kali wajahnya. Nggak berhasil dia bergembira. Meskipun dia berhasil menerima. Hati-hati Pak. Kita mudah menerima tapi tidak berhasil gembira dalam menerima. Itu problem secara sofistik. Makanya wajah kita terus saja kelihatan jelek. Pak, begitu di engkolnya motornya gedebek. Kenapa motornya Pak? Cemanalah. Motornya udah butut. Alamak. 6 tahun ini motor itu yang menemani kau bekerja, melahirkan daripada semua rezeki yang barokah, mengantar anak-anakmu pergi ke sekolah. Kenapa sebegitu rendahnya engkau memandang dia? Ada apa? Maaf Pak, saya mau ajak kita yang sederhana aja lah.
nggak usah yang terlalu tinggi. Terus gimana jawabannya kalau disuguhi air putih? Jangan cemanalah. Ustadz, kenapa minum air putih? Alhamdulillah. Tahu nggak Bapak? Dari kemarin minuman saya warna terus. Ini adalah penetralisir ini Pak. Alhamdulillah. Saya gembira ini dihidangi minum air putih. Udah Pak. Lihat bagaimana air putih ini bersahabat akrab kepada dirimu karena engkau memujinya. Dia buat engkau tidak menghina daripada dirinya. Dia menjadi kepada dirimu membersihkan semua penyakit-penyakitmu. Begitu. Jadi kita bersahabat kepada semua. Bersahabat kepada. Makanya saya bilang kepada mahasiswa saya, jangan pernah caci matahari, panasnya matahari, jangan pernah. Nanti dia akan SKT, tahu SKT itu, nggak berkawan, nggak mau dia bersahabat dengan dirimu. Ya, bilang gini kepada matahari, matahari, panas sekali kau hari ini. Aku mau jalan naik motor jauh, dami-dami aja lah kita ya. Gini, kau boleh panas dan fitrah bagi dirimu melahirkan panas karena memang tugasmu adalah memberi rasa panas, tapi berikanlah kepadaku kemudahan melewati panasmu agar tidak melahirkan upatan, tidak melahirkan jelek sangka, dan tidak berhenti berikhtiar. Sebab ikhtiar ini bagi saya harus wajib. Tidak boleh saya berhenti sebab engkau panas, tidak boleh. Udah. Lihat bagaimana matahari bersahabat dengan engkau. Tetap engkau dibuatnya hitam sebab panasnya, tapi tidak lecek. Jadi begitu sampai di rumah, istrinya bilang, makin hitam abangku tengok. Oke, karena panas matahari membuat hitam, tapi makin ganteng. Nah itu dia. Karena yang hitam tidak selalu jelek Pak. Hati-hati. Dibuat Allah agak lain mata istri kita menengok awak. Kan? Kenapa? Karena sudah bersahabat kita dengan semua alam yang memang Allah ciptakan ini. Baik ya Bapak Ibu. Nah sedikit lagi ya, sampai jam berapa ini? Sedikit lagi. Maka bagaimana menguatkan daripada saya tadi baca Quran. Qulillahumma malikal mulk. Kita endingkan di sini supaya jangan. Kata Allah, ya Muhammad katakanlah malikal mulk. Sebenarnya keyword Al-Quran yang saya katakan tadi itu gitu. Imma syakira wa imma kafura. Itu imam kita menyebut. Wah itu coba ya, kenapa Allah bilang, kenapa Allah masih mengingatkan kita ada yang syukur, ada yang kufur, karena Allah ingin katakan, hai manusia yang berjalan di muka bumi ini, tolong beri grade nilai tentang syukurmu dan tentang kufurmu. Jangan main aman-aman aja. Hati-hati Pak. Kita ini mudah sekali bersyukur pada sesuatu yang didatangkan Allah kepada kita. Mudah. Memang itu kerjanya orang yang didatangkan. Tiba-tiba dapat WA, alhamdulillah Ustadz saya mau transfer 50 juta. Syukur, kalau nggak syukur ini bisa diselentiin telinganya. Bandel kali. Udah dikasih 50 juta, masih nggak syukur. Akhirnya. Tapi kita sulit memberi warna rasa syukur pada sesuatu yang Allah masih pertahankan. Itu ya. Ini menjadi kekuatan bagi diri kita. Saya mendatangi satu rumah teman saya. Ya, dia bilang begini, Ustadz, kalau Ustadz datang ke rumah saya ribut, anak-anak ini ribut. Pening Ustadz, pening. Waduh, kok stres sekali kau punya anak. Hati-hati kalau kau ngomong seperti ini kepada orang yang belum punya anak, dia itu merasa risau. Ya bersyukur sajalah. Sama kayak orang yang belum punya anak misalnya. Kadang-kadang ada orang merindui lezatnya beristri bersuami sebab dia punya anak, tidak berhasil dia merasa itu. Jadi harus berhasil mendudukkan begini. Ya Allah, jangankan takdirku, diriku aja milikmu. Dalam ikhtiar aku kerjakan semua. Tapi bila mana engkau tidak mau, saya seperti apa yang saya hajatkan, saya akan mengazamkan diri mengikuti apa yang engkau takdirkan. Yang tak boleh lepas dari saya hanyalah saya ingkar kepada engkau. Tidak boleh lepas. Saya harus taat kepada engkau dan saya tidak akan menjadi orang ingkar. Begitu. Faiza azam tafatawakkal Allah. Ekspektasinya di situ. Jadi jangan banyak interupsi. Interupsi ya Allah. Interupsi ya Allah. Interupsi banyak kali interupsi. Jadi orang maaf ya. Ini konklusi lah ini. Dalam doa saran saya banyak memuji, banyak beristighfar, banyak memohon ampun. Tidak perlu banyak interupsi. Ya Allah, saya ini ya Allah, kenapa hina kali hidup saya ya Allah. Itu interupsi satu itu. Ya Allah, padahal tetangga saya yang jarang sholat ganti-ganti mobilnya ya Allah. Interupsi dua.
Kenapa banyak kali interupsinya? Ada apa? Ya udah, saya mau ngajak kita untuk banyak-banyak ya bersyukurlah ya. Mengajak, ya Allah saya mau ini tuh, filosofi doa kan begini ya Pak. Seorang ibu mengajak anaknya pergi ke supermarket. Anaknya masih kecil Pak, umur 4 tahun. Belanja. Tibalah sampai di lorong mainan, di tempat mainan, di lorong mainan. Fitrahnya anak-anak akan berselera kepada mainan. Lucu kalau ada anak-anak nggak selera kepada mainan. Tuh, dia pegang satu mainan. Ma, cantik ya mainan ini ya Ma. Warnanya biru Ma, ini begini Ma. Dia presentasi di hadapan ibunya betapa cantiknya ini mainan. Dia jadi Ma, ini kalau digini-gini kan cantik ini Ma, ini gini. Presentasi dia 5 menit 14 detik dia presentasi. Nah, selesai presentasi, dia taruh kembali mainan itu di tempat mainannya. Lalu dia bilang, Ma kita mau beli apa lagi nih Ma? Kira-kira kalau kita jadi mamanya, apa yang kita lakukan untuk anak kita? Wah, kita beli Pak. Tapi coba anaknya tadi guling-guling Pak, nggak mau beli ini, kalau nggak beli aku nggak mau pulang, nggak mau. Kita beli juga tapi besok nggak kuajak kau lagi ke supermarket, malu-maluin aja. Maaf Pak. Jadi saya mau ajak kita, suasana doa itu seperti presentasi aja di hadapan Allah. Selesai presentasi, letakkan kembali, ya Allah, semuanya terserah Engkau saja. Saya punya hajat dunia saya ceritakan. Tapi bila mana tidak pas, ya tidak hadir kepada diri saya, tidak apa-apa. Tapi bila Engkau hadirkan, beri kepantasannya Allah, agar tidak jadi fitnah, tidak jadi merusak, tidak jadi khianat kepada jalan Engkau ya Allah. Nah, kira-kira begitu aja. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini sudah berhasil mengelolanya, insya Allah, kata Allah dalam Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Dia sadar posisinya. Allah yang memberi grade kepada kita. Bisa dihina, bisa jadi orang hina, bisa jadi orang mulia, bisa. Biadikal khair itu tolong di underline Pak. Kata Allah, itu dengan kekuatan yang baik, dengan caraku, aku bisa buat. Bisa pakai simbiosis, bisa pakai sebab akibat, bisa juga tidak. Ya, kadang-kadang ada orang pergi taruh lamaran ke sana mau kerja, semuanya ditolak. Akhirnya pening kepalanya, stres. Pulang ke rumah, panggil Gojek motor. Begitu naik di Gojek motor, ditengok tukang Gojek itu dari spion, jelek kali muka abang ini kan. Gitu kan. Kenapa Bang katanya? Tadi ini lamar ini kerja ini saya belum lagi masuk pagar sudah ditolak, Ya Allah katanya. Oh gitu Bang. Abang apa rupanya? Teknik mesin Bang. Ah, tetanggaku ada baru buka bengkel Bang. Mau Bang ku kenal sama dia? Mau Bang? Ini ada nomornya Bang. Nanti bilang aja dari Wak Panjul. Nah, nama grabnya Wak Panjul. Ya. Bilang aja Wak Panjul itu benar Pak. Wallahi, kadang-kadang bila mana engkau jaga sangka baik kepada Allah, Allah tidak buat jalannya seperti apa yang kau bentuk. Sama itu, kuliah S1 hukum, S2 hukum. Pekerjaan apa? Toke roti. Apa pekerjaan Pak? Jualan roti. Waduh, sayang kali kuliahmu. Tidak sayang Pak. Tidak sayang. Tidak ada yang sayang dilewati manusia di muka bumi ini kalau dia masih menjaga taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, jadi jangan pernah merasa sia-sia pada sesuatu yang kau jalankan dalam hidup ini, karena memang harus fitrahnya begitu Pak. Beli mainan dirusak ya anak-anak, cuma 2 jam ini mainan ya rusak. Wah, kalau ndak kau beli itu mainan, bisa kau teplekok di depan, kakimu sakit 2 hari kau ndak bekerja. Kalau mau hubungkan Pak, makanya jangan pakai akal kalkulatif, itu hajatnya. Itu yang disebut dalam Ali Imran 26. Terakhir, tulizul laila fin nahar wa tulizul nahar fil lail wa tuhrizul hayya minal maiti wa tuhrizul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Sadaqallah. Saya mau ajak begini. Untuk apa Allah ceritakan kepada kita bahwa Allah yang mengganti malam kepada siang, siang kepada malam, hidup kepada mati, mati kepada. Untuk apa Allah ceritakan itu? Pertanyaannya, apa enggak yakin kita Allah yang menceritakan itu? Apa melakukan itu? Yakin toh? Lalu untuk apa Allah ceritakan itu? Untuk apa Allah sebutkan itu? Nah, untuk menjawab ini saya hanya bilang begini. Pernahkah bapak-bapak mengalami sekali waktu sekali masa seorang ayah bilang begini kepada anaknya, "Hei, anakku Burhanuddin," nama anaknya Burhanuddin, "aku ini ayahmu. Aku ini
ayahmu. Apa kata anaknya? Tahulah aku ya, udah 26 aku memang kau lah ayahnya. Tapi pertanyaannya, tahu nggak kenapa ayahnya ngomong begitu? Apakah karena anaknya lupa itu ayahnya? Tidak. Apakah anaknya nggak tahu itu ayahnya? Tidak. Litakid, hati-hati. Ketika Allah menceritakan kehebatan dirinya di Al-Quran, dia sedang katakan kepada manusia, wahai manusia yang labil, jangankan permintaan cemen-cemen, mengganti malam menjadi siang aja aku bisa. Jadi jangan kau underestimate kepada apa yang, supaya dia bergiroh, Pak, kalau Bapak baca Al-Quran begitu. Tulizul laila fin nahari wa tulizun nahar. Sebutkan, ya Allah, saya ini hajat A hajat B, sedangkan mengganti siang dari malam menjadi siang aja bisa, apalagi hanya sekedar. Jadi itu dia girohnya, Pak, dan itu hidup kepada diri kita. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada bapak-bapak semua, kepada kita semua. Ilmu datangnya dari Allah. Yang tak boleh itu sombong, yang tak boleh itu khianat. Saya kebetulan di majelis ulama di Medan, begitu pelatihan-pelatihan para dai, saya sampaikan kepada para dai, wahai para dai, saya bilang, mengazamkan diri kepada Allah, belajar itu wajib hukumnya bagi diri kita. Sebaik-baik seorang guru adalah merasa terus belajar, bahkan ketika dia sedang mempelajari, sedang memberi pengajaran. Dan sebaik-baik seorang guru adalah tidak berniat mendapati pujian dalam setiap apapun yang dia sampaikan. Ingat ya, enak didengar telinga itu hajatnya syahwat. Paten kali ceramah Ustadz tuh, serius, paten. Apa yang dibilangnya? Pokoknya paten lah. Paten. Kalau saya mengatakan sia-sia engkau jadi guru seperti itu. Makanya sebaik-baik guru berniat, ya Allah, bila mana saya berhasil menyampaikan yang baik, enak didengar oleh telinga, sampaikanlah kepada hatinya. Bila mana dia sedang mungkar, sedang ingkar, balikkanlah dia kepada jalan yang hak. Semulia-mulianya begitu, Pak. Jadi ini bukan tentang pujian dan. Ada saatnya secantik-cantik lisan dihinakan Allah kehadirannya. Nauzubillah. Serius, Pak. Jadi tidak boleh siapapun guru berhajat untuk cantik lisannya didengar, tapi dia berhajat untuk kebaikan kepada semua orang. Saya mau mengajak kita untuk bila mana ada sesuatu yang jelek masih dalam diri kita, kembali kita kepada jalan Allah. Saya kira itu aja. Fa'tabiru ya ulil albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana doa ya? Atau doa atau mau tanya aja? Doa aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ajirna wa ahlana minan nar. Allahumma ajirna wa ahlana minan nar. Allahumma ajirna wa ahlana minan nar ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.